Audio Jungle. Sobat semua, izinkan saya untuk berbicara tentang atau membahas tentang nasionalisme. Audio Jungle. Salah satu dari 5 nilai dasar ASN bersama saya Anggi Ari Gusman. Apa sih yang dimaksud dengan kata nasionalisme? Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa. Audio Jungle. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Nah, bagi seorang ASN, rasa nasionalisme adalah satu hal rasa yang wajib diinternalisasikan ke dalam jiwa. Dalam nilai dasar ASN, nasionalisme ada 5 nilai dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang terdiri dari nilai religius, toleran, etos kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Yang kedua adalah kemanusiaan yang terdiri dari nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, tidak diskriminatif. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan yang terdiri dari cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, serta gotong royong. Nilai keempat adalah kerakyatan yang terdiri dari nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Dan nilai yang kelima adalah keadilan, itu bersikap adil, tidak serakah, tolong menolong. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana generasi muda Indonesia hari ini. Kenapa? Karena generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan. Karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Masih ingatkah dengan pidato dari seorang proklamator Indonesia, Bung Karno, yang pernah berpidato dengan isi pidatonya yang sangat kita kenal? Audio Jungle. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Audio Jungle. Ada nilai semangat nasionalisme yang ingin diajarkan oleh Bung Karno dalam pidato itu. Lalu kita sekarang bertanya-tanya, apakah nilai-nilai nasionalisme masih merekat dalam jiwa para generasi muda hari ini? Audio Jungle. Semangat nasionalisme dan kepedulian generasi muda hari ini terhadap visi negara di masa yang akan datang menjadi tantangan di era globalisasi dan modernisasi pada zaman yang semakin maju ini. Generasi muda saat ini kita lihat mereka banyak yang apatis, tidak peduli terhadap lingkungan, keadaan, kondisi bangsa, budaya kehidupan yang hedonis, serta budaya hidup yang konsumtif. Belum lagi penggunaan obat-obat terlarang, perilaku seks bebas, dan tawuran yang hampir setiap hari menghiasi layar kaca yang jadi tontonan kita ini. Lalu kita semakin bertanya-tanya lagi, apa yang menyebabkan ini semuanya? Kenapa semua itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Dan yang pertama adalah minimnya pemahaman terhadap budaya dan sejarah bangsa. Kedua, cenderungan meniru budaya luar dan merasa bangga dengan bangsa lain.
juga mengikis rasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Seperti kita lihat fenomena misalnya K-pop, drama Korea, di mana anak-anak muda Indonesia begitu bangga meniru cara berpakaian mereka. Belum lagi anak-anak punk yang semakin menjamur berada di mana-mana sebagai dampak dari pengaruh modernisasi atau budaya barat ke Indonesia. Yang ketiga adalah contoh yang kurang baik yang diperlihatkan generasi tua, yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada Audio Jungle. kepentingan bangsa dan negara. Ditambah lagi bertindak yang tidak disiplin, kurangnya rasa bertanggung jawab, korupsi, serta penggelapan uang negara dan penyalahgunaan Audio jabatan. Jungle. Memang berbagai pengaruh tersebut tidak langsung berdampak Audio Jungle. terhadap rasa nasionalisme generasi muda. Akan tetapi, Audio Jungle. secara keseluruhan dapat menyebabkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi luntur atau bahkan hilang. Lalu sekarang selanjutnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjadi solusi mengatasi permasalahan minimnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia ini? Ada 3 komponen yang harus saling bersinergi, yaitu keluarga. Kemudian yang kedua adalah para pendidik atau para pengajar, guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja adalah peran dari pemerintah. Ketiga komponen ini harus saling bersinergi. Dari keluarga misalnya harus mulai dari sejak dini, dari sejak ditanamkan masalah-masalah bangsa Indonesia dengan memberikan para pendidik, para guru dan dosen harus membutuhkan materi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan moral dan etika, serta tentu saja yang paling penting adalah pelajaran agama sebagai franchise sehingga mereka bisa memiliki nilai negatif. Kemudian dari sisi pemerintah, alangkah baiknya kalau pemerintah selalu terus menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kecintaan terhadap bangsa dan negara kita. Misalnya seperti seminar kebangsaan, pameran kebudayaan, dan pergelaran seni. Dan yang terpenting, pemerintah harus mendengarkan aspirasi generasi muda untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Ketika saya beraksi, ketika saya percaya, ketika saya buktikan, ketika saya cinta untuk Indonesia. Audio Jungle. Terima kasih telah membersamai video saya ini. Mudah-mudahan Audio Jungle. pembahasan kita kali ini bermanfaat. Salam.